Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video yang berisi tentang integritas ASN, smart ASN, dan profil ASN yang kami pilih. Selamat menyaksikan. Jungle. Profil ASN yang berintegritas secara umum. ASN yang berintegritas memiliki ciri sebagai pelayan masyarakat yang profesional, di mana ASN wajib memiliki 7 ciri-ciri public life principles, yaitu tidak berpikir untuk sendiri. Yang pertama, selflessness. Dan yang kedua, integritas. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, accountable. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, kejujuran. Dan yang ketujuh, kepemimpinan. Integritas memiliki arti penting bagi ASN karena integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, dan ekspektasi berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dari P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa ASN belum tentu PNS, sedangkan PNS sudah pasti ASN. Lebih tepatnya, kedudukan ASN merupakan pejabat negara yang dilantik oleh Presiden yang bisa dari pegawai negeri atau di bawah lingkup BKN atau lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun TNI dan Polri yang berasal dari jabatan pegawai ASN setara eselon 1 dan 2 yang terpilih untuk mendapat jabatan negara dan dipilih oleh Presiden ataupun Wakil Presiden. Keseluruhan aturan tentang PNS, P3K ataupun pegawai pemerintah hingga ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompensasi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua ada jabatan pengawas.
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dan yang terakhir adalah jabatan pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas: pertama, jabatan fungsional keahlian terdiri dari 4 tingkatan, yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Selanjutnya ada jabatan fungsional keterampilan terdiri dari 4 tingkatan, yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Selanjutnya ada jabatan pimpinan tinggi, adalah kelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. PNS berhak memperoleh gaji, tunggakan, fasilitas, dan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan menjaga pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jika dibandingkan dengan pekerja kantoran biasa, ASN lebih sulit untuk dipecat karena menggunakan landasan hukum berupa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemberhentian dibagi menjadi dua, yaitu pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat yang berlaku bagi PNS, TNI, Polri. Yang pertama, pemberhentian secara hormat. Dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, telah memasuki masa pensiun, rampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan pensiun dini dan tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban. Yang kedua, pemberhentian secara tidak hormat. Melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pengurus atau petinggi partai politik dan dihukum secara dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana umum atau terpidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen aparatur sipil negara atau ASN untuk menyelenggarakan kekuasaan dimaksud Presiden mendelegasikan kepada Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PNRB berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berkaitan dengan manajemen ASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Lembaga Administrasi Negara atau LAN berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Profil dari Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai tanggal 1 Juni 2010.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ibu Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau LPEM FEUI sejak Juni 1998. Pada tanggal 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Ibu Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Riwayat pendidikan SMP Negeri 2 Bandar Lampung, SMA-nya yaitu di SMA Negeri 3 Semarang. Selanjutnya, sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, tempatnya di Jakarta. Selanjutnya, melanjutkan S2 Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Kebijakan yang dibuat oleh Bu Sri Mulyani dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah melonggarkan batas defisit APBN hingga 6,34% dalam kondisi penerimaan negara turun secara drastis dan belanja negara yang meningkat secara signifikan. Peningkatan defisit APBN merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah harus memantau agar setiap elemen kebijakan fiskal memiliki dampak terhadap perekonomian, sehingga setiap pengeluaran akan terus dipantau dan jika terdapat belanja yang tidak direalisasikan dapat digunakan untuk mengurangi defisit. Saat ini kualitas dari government spending sangat menentukan untuk perbaikan perekonomian Indonesia. Selain itu, Bu Sri Mulyani juga membuat kebijakan dalam pembukaan sektor-sektor produktif dengan aman secara nasional maupun masing-masing daerah, seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kebijakan yang kedua adalah percepatan diri dari realisasi kebijakan fiskal, terutama dari sisi belanja negara. Contoh seperti belanja negara dengan kebutuhan yang diutamakan. Kebijakan ketiga adalah peningkatan dan pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Contoh seperti bank meminjamkan uang untuk modal kepada pengusaha. Kebijakan yang keempat yaitu keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, seperti menjaga keuangan agar terhindar dari inflasi yang berlebihan. Yang kelima, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. Contohnya seperti penggunaan QRIS untuk metode pembayaran dan m-banking. Menko juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada sektor usaha, baik korporasi maupun UMKM. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor usaha, misalnya subsidi bunga, jaminan pinjaman, modal kerja, restrukturalisasi pinjaman, dan lain-lain. Pemerintah juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk memulihkan sisi permintaan atau demand side dengan berbagai tindakan, misalnya dengan membeli produk-produk nasional. Hal ini dapat mendorong UMKM bangkit kembali. UMKM memegang peranan penting dalam mengurangi pengangguran karena menyerap 97% tenaga kerja, termasuk diantaranya perempuan yang kurang lebih berjumlah 40 juta jiwa. Diharapkan krisis ini dapat menjadi momen untuk melakukan reformasi struktural, terutama sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, termasuk pengangguran dan perpajakan. Menko juga berharap agar Omnibus Law, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan bangunan infrastruktur, dapat selesai tahun depan. Reformasi struktural di bidang ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bisnis di Indonesia.
para ASN atau PNS di setiap kementerian atau lembaga mendapatkan anggaran tambahan untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Kutip dari PMK 49 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan atau minuman bergizi yang dapat menambah atau meningkatkan daya tahan tubuh pegawai ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai yang dimaksud. Selanjutnya, besaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh pun berbeda-beda disesuaikan dengan provinsi PNS tersebut bertugas. Namun, untuk kisarannya mulai dari Rp18.000 sampai Rp25.000 per hari. Artinya, dalam sebulan mendapatkan Rp396.000 sampai Rp550.000 dengan asumsi 22 hari kerja. Biaya tersebut adalah tambahan yang diberikan setiap bulannya di luar kenikmatan lainnya, misalnya tunjangan keluarga hingga kinerja. Smart ASN termasuk dalam kebijakan pembangunan SDM ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, profesionalisme yang tinggi agar dapat beradaptasi dan semakin peka terhadap proses perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari Smart ASN ialah menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, bagaimana memfasilitasi pengembangan SDM di masa depan, bagaimana cara menjadi efektif dan efisien, dan bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sekian video yang dapat kami persembahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia berhenti sejenak menikmati